Halo kerabat Sifa Hubu, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Sifa Hubu News. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam episode kali ini. Kita bersyukur Sifa Hubu News boleh berjalan dengan baik sampai saat ini. Terima kasih, thank you very much untuk teman-teman semua yang telah mendukung Sifa Hubu News. Dan sebelumnya teman-teman boleh like halaman Sifa Hubu News ini, boleh share juga kepada teman-teman yang lain, sehingga setiap kita live teman-teman semua boleh mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan lewat smartphone teman-teman semua. Ya, di episode kali ini kita akan berbagi mengenai tips cerdas dalam menyikapi aplikasi penawaran investasi. Jadi dalam hal ini kami bukanlah orang yang sangat expert atau sangat ahli dalam bidang ini, tapi kami hanya ingin berbagi dan belajar bersama-sama dengan teman-teman semua dengan apa yang kami tahu mengenai penawaran aplikasi investasi ini. Ya, akhir-akhir ini memang banyak sekali kita melihat di media sosial dan juga berbagai info dari teman ke teman, bahkan dari keluarga kita sendiri menawarkan ke kita mengenai aplikasi penghasil uang, aplikasi investasi dan segala macamnya. Ya, memang dalam menghadapi aplikasi seperti ini kita sebagai orang awam tentunya tidak paham, dan terkadang ada juga yang karena penawaran yang begitu manis kita langsung ikutan. Karena kita dikasih iming-iming hasil yang luar biasa, ya kita langsung tertarik dengan penawaran-penawaran seperti itu. Jadi dalam episode ini kita ingin berbagi bagaimana sih cara memfilter, bagaimana ciri-ciri aplikasi yang aplikasi ini nggak benar-benar membayar. Jadi nanti di sini ada sekitar 6 poin yang akan kita bahas, dan tidak semua poin ini nanti kita pergunakan. Mungkin 1 atau 2 sudah kelihatan aplikasi itu benar apa enggak. Jadi mungkin teman-teman pernah ditawarin mengenai aplikasi ini. Yang pertama itu adalah gratis tapi berbayar. Biasanya aplikasi penghasil uang ini menawarkan secara gratis. Jadi ketika kita ditawarkan, yang menawarkan ini mengatakan ini gratis. Nah, terus kita tanyakan, ini gratis selamanya atau bagaimana? Dan biasanya kalau memang tidak benar-benar gratis, dia akan mengatakan begini, oh enggak, kalau mau dapat penghasilan yang lebih banyak maka kita harus membayar. Kita harus mengupgrade aplikasi ini untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi. Nah, ciri seperti ini merupakan suatu ciri daripada money game atau ponzi. Ini sudah merupakan ciri daripada money game. Nah, ketika ada ciri-ciri yang seperti ini, awalnya gratis terus tiba-tiba berbayar, segera hindari. Jangan ikuti. Karena di tahun lalu pun ada beberapa teman yang mengajak saya, ya mungkin di daerah kita Nias itu aplikasi sudah sangat familiar ya. Saya tidak mau menyebutkan nama aplikasinya. Dan itu ada beberapa teman nawarin ke saya bahwa ini bisa menghasilkan uang. Nah, tapi saya berkata waktu itu, ya saya nggak percaya. Karena selain gratis, tiba-tiba ada yang namanya upgrade. Upgrade ini melakukan pembayaran. Nah, katanya gratis, kok tiba-tiba berbayar? Dan itu sudah tidak logika, karena kalau aplikasi yang benar-benar menghasilkan maka tidak perlu membayar atau upgrade. Jadi sebenarnya
yang benar-benar gratis ini, saya juga pernah mencoba aplikasi yang lain seperti aplikasi Raja View. Jadi aplikasi Raja View itu merupakan jasa view channel YouTube. Jadi para YouTuber itu bisa menyewa jasa Raja View sehingga video-video mereka bisa dipertontonkan ke banyak orang. Jadi nanti kita yang download aplikasi Raja View ini, setelah download dan mendaftar, maka kita diarahkan untuk menonton video-video YouTube dan kita mendapatkan bayaran dari sana walaupun dalam skala kecil, bukan uang besar. Jadi ini benar-benar gratis, nggak ada pembayaran sama sekali. Jadi pada intinya yang menjadi kesimpulan di poin pertama ini, kalau ada aplikasi yang awalnya gratis tapi tiba-tiba berbayar, segera hindari. Jangan diikuti. Seterusnya kita lanjut di poin yang kedua. Ada juga aplikasi yang menawarkan menghasilkan uang tanpa produk. Nah, biasanya kalau ada yang menawarkan seperti ini, langsung saja tanyakan kerjanya ngapain. Nah, terus nanti kita dijawab cuma nonton iklan dan rekrut orang untuk mengikuti kita. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan poin, dan poin ini kita jual kepada orang yang sudah mengikuti kita. Nah, kalau orang yang sudah tahu, sebenarnya ini sangat gampang. Menghadapi situasi seperti ini sangat-sangat gampang. Karena kita tinggal menanyakan aja. Logika sederhananya begini. Gimana kalau semua orang sudah ikutan di aplikasi ini? Poinnya mau dijual kemana? Nah, kan katanya tadi kita menghasilkan uang ketika kita mendapatkan poin. Kita menghasilkan uang ketika kita mendapatkan poin, lalu menjual poinnya ke orang yang sudah mengikuti kita. Nah, yang jadi pertanyaannya, gimana kalau semua orang sudah ikutan aplikasi ini dan tidak ada lagi yang mau diajak ikut? Nah, itu poin mau dijual kemana? Karena semua udah ikut aplikasi ini. Orang petani pun gak mau bertani lagi karena ikut aplikasi menghasilkan uang. Jadi itu logika sederhananya mengenai aplikasi penghasil uang ini. Kalau sudah ada seperti model seperti itu, ya sebaiknya dihindari, teman-teman. Jangan diikuti karena itu sudah ciri-ciri daripada money game atau Ponzi, skema Ponzi. Lain hal kalau kita menghasilkan uang dari merekrut orang yang berjenis lain seperti MLM. Jadi MLM ini kan memang ada produknya. Kita merekrut orang untuk menjual produk lagi, entah produk itu obat-obatan herbal atau segala macamnya. Itu beda cerita lagi. Tapi kalau ada aplikasi menghasilkan uang tanpa produk, maka nggak usah ikutin. Jadi itu poin yang kedua. Sekarang kita lanjut pada poin yang ketiga. Kita juga harus tahu dan menanyakan uang yang kita dapatkan ini sumbernya dari mana. Sama seperti yang saya katakan tadi di poin yang ke-1. Jadi seperti aplikasi yang benar-benar membayar itu ya seperti aplikasi Raja View yang memang membayar kita, karena aplikasi Raja View ini dipergunakan oleh para YouTuber untuk mendapatkan jasa view. Artinya ketika kita mendownload aplikasi ini dan menonton video yang ditawarkan di sana, maka kita menghasilkan uang. Jadi uang yang kita hasilkan itu asalnya dari mana? Asalnya dari YouTuber yang membayar aplikasi si Raja View. Jadi di poin yang ketiga ini kita harus tahu itu uangnya dari mana sih. Jadi
apapun penawaran aplikasinya, ya kita juga harus tahu secara logik itu uangnya dari mana sih? Kenapa kita bisa mendapatkan uangnya? Sumbernya dari mana? Dan kalau itu nggak bisa dijelaskan dan kita nggak bisa mendapatkan info yang jelas dari mana sumber penghasilan yang kita dapatkan itu, maka lebih baik tidak usah diikuti. Makanya ketika saya diajak untuk mengikuti aplikasi, ya sampai di 3 poin ini saja sudah tidak memenuhi, saya nggak mau ikutan. Saya pun kemarin sempat debat sama teman bahwa aplikasi yang ditawarin ke saya itu katanya kerjanya hanya nonton iklan aja dan kita bisa menghasilkan. Saya tanyakan hasilnya dari mana, ya katanya hasilnya dari jual poin. Kita jual poin ke orang yang kita ajak. Nah dari situ aja saya udah nggak percaya. Gimana kalau semua orang sudah ikut? Ini poin mau dijual kemana? Jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi di poin yang kedua. Kemudian itu tadi poin yang ketiga, kita masuk di poin yang keempat. Ada juga penawaran aplikasi investasi. Jadi penawaran aplikasi investasi ini memang sudah lama, kalau saya sendiri sudah mengenal mengenai ini sejak dari tahun 2017. Jadi biasanya penawaran ini adalah dapat profit puluhan atau ratusan persen per bulan. Di aplikasi investasi ini menawarkan ke kita akan mendapatkan imbal hasil yang sangat besar, puluhan persen, ratusan persen setiap bulan. Jadi kalau saya bilang secara pandangan saya, aplikasi yang menghasilkan profit puluhan atau ratusan persen per bulan itu, saya bilang itu nggak benar. Kenapa saya bilang nggak benar? Karena logikanya begini, itu pebisnis hebat di dunia yang jauh lebih hebat dari kita atau jauh lebih hebat dari saya sendiri sudah pasti ikutan. Sudah pasti ikutan aplikasi yang menghasilkan puluhan atau ratusan persen per bulan ini. Nggak perlu lagi bangun pabrik, nggak perlu lagi bangun restoran, nggak perlu lagi punya perusahaan, karena udah ada aplikasi yang menghasilkan puluhan atau ratusan persen per bulan. Ngapain buat pabrik? Nggak usah, karena ada aplikasi yang bisa menghasilkan. Jadi kita bisa tanyakan kepada yang menawarkan pebisnis hebat mana yang udah ikut aplikasi ini. Teman-teman bisa nanyain seperti itu. Karena kita bicara secara logika sederhana aja. Kalau memang ada aplikasi seperti itu, ya mungkin orang-orang kaya di dunia itu udah mengikuti aplikasi ini. Jadi pada intinya nggak ada aplikasi yang bisa menghasilkan ratusan persen, puluhan persen per bulan. Nggak ada. Kita hanya menitip uang di aplikasi lalu menghasilkan uang ratusan persen, puluhan persen per bulan, itu nggak ada. Jadi kalau ada ciri yang seperti itu, mending ditinggalkan saja, nggak usah diikuti teman-teman. Karena pada akhirnya nanti kita yang ketemunya angin lalu, nggak ada. Jadi saya bilang, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, ini bisa menghasilkan ratusan persen per bulan, ya saya bilang itu bohong besar, nggak benar. Kemudian itu tadi di poin yang keempat sudah saya katakan bahwa memang tidak ada aplikasi apapun yang menawarkan profit puluhan persen per bulan. Itu poin yang keempat. Lalu di poin yang kelima, kita bisa menanyakan keberadaan kantornya di mana.
nomor teleponnya berapa, dan legalitasnya seperti apa. Jadi ini ada 3 hal: tanyakan keberadaan kantornya, nomor teleponnya, dan legalitas. Terus kemarin ada yang bilang ke saya, ini kan bisnis online Pak, nggak harus ada kantornya. Loh, itu Google kan ada kantornya di Jakarta, di Senayan. Apalagi Tokopedia, Bukalapak ada juga kantornya di Jakarta. Atau Facebook deh, Facebook juga ada kantornya di Four Seasons, Gatot Subroto, Jakarta. Jadi semua itu selalu ada kantornya. Mau usaha online, mau usaha sektoral juga, itu selalu ada kantornya. Jadi itu baru namanya bisnis yang benar. Jadi kalau ada aplikasi-aplikasi penghasil uang ataupun aplikasi investasi, selalu tanyakan di mana kantornya. Karena perusahaan yang sudah ada kantornya pun belum tentu akan benar. Dan itu sudah pernah kejadian di Indonesia. Jadi apalagi perusahaan yang nggak ada kantornya, terus kita ikutan aplikasinya, sudahlah. Ada apa-apa, ada masalah, mau nyari bukti di mana? Mau nyari di mana nanti kalau ada apa-apa? Jadi lewat sharing ini sebenarnya saya sangat senang sekali berbagi dengan teman-teman lewat Sifahu News ini. Ya setidaknya ini bisa meminimalisir resiko kita di dalam menggunakan aplikasi-aplikasi penghasil uang ini ataupun mengenai penawaran-penawaran investasi. Kemudian kita melihat juga secara legalitasnya. Untuk legalitas ini kita bisa melihat di website OJK, Otoritas Jasa Keuangan, atau kalau lebih gampangnya itu bisa melalui WhatsApp, nomor WhatsApp daripada OJK. Nanti akan kami cantumkan nomor WhatsAppnya di bawah ini. Nah, di dalam pengecekan lewat nomor WhatsApp ini, teman-teman nanti tinggal menyimpan nomor daripada WhatsApp OJK. Nomornya itu 081157157157. Nanti lebih jelasnya di deskripsi nanti di bawah. Setelah kita save nomornya, maka kita chat. Jadi misalnya ada penawaran aplikasi ataupun investasi, tinggal kita ketik nama perusahaannya, lalu send, kirim ke WhatsAppnya daripada OJK. Jadi nanti setelah kita mengirim pesan di WhatsAppnya OJK, kita akan mendapatkan balasan balik. Apakah itu perusahaan benar-benar legal atau ilegal, atau sudah dihentikan oleh SWI, Satgas Waspada Investasi. Jadi teman-teman nanti bisa melihat di sana. Jadi ini merupakan salah satu bantuan kita juga untuk lebih tahu seperti apakah itu perusahaan benar legal atau ilegal. Ketika kita ketahui itu sudah ilegal, maka jangan ikuti. Jangan kita ikuti. Jadi saya rasa mungkin itu yang bisa menjadi saran untuk kita semua di dalam menghadapi aplikasi-aplikasi penghasil uang ini dan juga menghadapi investasi. Jadi semuanya tadi ada 6 poin. Yang pertama itu aplikasi gratis tapi pada akhirnya berbayar. Itu sudah jelas ciri daripada skema Ponzi atau money game. Kemudian
Kemudian di poin yang kedua, menghasilkan uang tanpa produk. Jadi kerja kita hanya merekrut orang saja, nonton iklan saja, lalu kita menghasilkan. Hasilnya dari mana? Kita jual poin ke orang. Lalu bagaimana kalau semua orang sudah ikut aplikasi ini, mau dijual kemana itu poin? Jadi di nomor yang kedua itu udah jadi logika bahwa aplikasi ini sudah tidak benar. Kemudian yang ketiga, kita juga harus tahu uang yang kita dapatkan itu sumbernya dari mana. Yang keempat adalah penawaran-penawaran aplikasi investasi. Jadi kalau ada yang menawarin puluhan atau ratusan persen per bulan, jangan dipercaya. Karena investor terhebat di dunia itu adalah Warren Buffett. Dia itu secara portofolionya rata-rata menghasilkan hanya 30% per tahun. Dan itu sudah dia itu sudah menjadi investor udah puluhan tahun. Dan kalau dirata-ratakan dia itu hanya mendapat sekitar 30% per tahun. Lalu tiba-tiba ada yang nawarin ke kita ratusan persen per bulan, wah kalah dong Warren Buffett. Jadi itu sudah tidak mungkin, sudah tidak logika. Karena kalau aja ada itu di Indonesia, ya mungkin orang-orang terkaya di Indonesia ini sudah tergeser posisinya. Atau pemilik aplikasi yang menawarkan ini pun mungkin dia udah masuk majalah Forbes. Jadi ini sudah tidak logika. Intinya nggak ada aplikasi yang menghasilkan puluhan persen per bulan, ratusan persen per bulan. Jadi kalau ada penawaran seperti itu, teman-teman segera hindari, jangan ikuti dan langsung stop saja. Yang kelima tadi, selalu tanyakan keberadaan kantornya, nomor teleponnya, dan legalitas. Dan yang terakhir itu tadi, keenam adalah langsung kontak OJK. Nanti teman-teman bisa melihat nomor WhatsApp-nya di bawah sini di bagian deskripsi atau di kolom komentar, nanti bisa dilihat nomor WhatsApp-nya. Nanti tinggal di save. Suatu saat ada penawaran terkait investasi, langsung tanyakan lewat nomor WhatsApp tersebut. Jadi saya pikir dengan 6 poin ini, ya mungkin tidak harus semuanya kita pakai untuk screening atau filter penawaran-penawaran investasi. Tidak harus semuanya kita pakai. Mungkin sudah ketahuan bahwa aplikasi penghasil uang itu, investasi itu sudah tidak benar. Jadi setidaknya dengan sharing kali ini bisa menjadi referensi untuk kita semua, sehingga kita bisa terhindar dari aplikasi-aplikasi penghasil uang yang tidak benar-benar membayar dan juga investasi bodong. Jadi kalau juga ada teman-teman yang ingin memberikan saran tambahan, boleh nanti diisi di bagian kolom komentar. Saya juga siap sharing kepada teman-teman. Dan kami juga dari Sifau News, kalau memang ada saran selain yang sudah kami berikan ini, ya kami tidak apa-apa, kami selalu welcome dengan saran-saran daripada teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan melalui episode kali ini. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton sharing kali ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, hobung.